Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita manusia harus sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Keinginan Allah inilah yang menjadi harapan kita semuanya. Orang-orang yang ketika dalam hidup dan dia tidak sesuai jalan pikir dan tidak sesuai dengan program kehendak hatinya dan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan biarkan kehidupannya sesuai dengan keinginan dia sendiri. Ayat yang kita bacakan tadi di awal muqaddimah surah Az-Zariyat ayat 56, Allah telah menjelaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan tujuan Allah untuk mengabdi kepadanya. Hal yang perlu kita pahami jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan Allah punya maksud menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, maka ketahuilah oleh kita Allah tak perlu menciptakan kita. Maka jadikan segala kebaikan kita, maka kebaikan itu hanya untuk Allah. Apa yang Allah berikan, Allah anugerahkan untuk kita hari ini, jadikan semuanya itu sebagai kedekatan diri kita kepada Allah. Allah berikan kita kemampuan dalam bentuk tenaga, maka gunakan tenaga itu untuk dekat kepada Allah. Allah berikan kita harta, jadikan harta itu sebagai sarana untuk dekat kita kepada Allah. Allah berikan kita ilmu, jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk lebih taat dan takwa kita kepada Allah. Karena betapa banyak hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin Allah berikan dia kemampuan dalam ilmu, semakin jauh dia dari Allah. Semakin banyak Allah anugerahkan kepadanya harta, sibuk dengan harta,
dia lupa kepada Allah yang telah memberikan harta itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan dalam bentuk fikir. Jadikan pikir itu untuk selalu melahirkan hal-hal yang baik untuk keselamatan dan kemaslahatan umat. Bukan berpikir untuk kepentingan diri dan bukan berpikir untuk kepentingan kelompok. Artinya jemaah, hal yang perlu kita renungkan hari ini adalah semua hidup kita, semua langkah kita, semua yang Allah berikan hari ini adalah jadikan sebagai sarana untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kita hari ini Allah anugerahkan ada anak dalam hidup kita, ada buah hati kita yang kita cintai, ada anak yang Allah anugerahkan, mungkin dia laki-laki, mungkin juga dia perempuan. Tidak ada orang yang tidak senang ketika Allah anugerahkan nikmat dalam bentuk keturunan, dalam bentuk seorang anak yang lucu, yang indah, yang cantik, yang pintar. Semua orang harapan seperti itu. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dulu sampai hari ini Allah telah ingatkan dalam Al-Quran bahwa generasi-generasi yang jelek akan lahir dan akan muncul di tengah-tengah kita. Dua karakter generasi itu kata Allah. Yang pertama adalah generasi adha'us salat, kemudian yang kedua generasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, adha'us salat wattaba'us syahawat. Coba hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita kembali membuka mata kita, kita buka hati kita, kita lihat generasi hari ini. Kita lihat anak-anak generasi agama kita hari ini semakin jauh dari agama Allah. Kita lihat anak-anak hari ini semakin jauh dari masjid. Kita lihat hari ini anak-anak kita semakin jauh dari Al-Quran. Kita lihat anak-anak kita ini semakin jauh daripada penegakan ibadah sholat. Kita ini sering mengatakan kenakalan remaja, tapi terkadang kita lupa bahwa sebab kenakalan remaja itu muncul dari sebab kenakalan kedua orang tua. Mungkin orang tua tak pernah memarahinya, mungkin orang tua tak pernah memukul anak, tapi ingat, ketika orang tua mengabaikan anak tidak taat kepada Allah, itu merupakan awal daripada orang tua menciptakan anak itu untuk melahirkan dalam bentuk karakter-karakter yang salah. Makanya kenakalan remaja hari ini bukan salah mereka. Salah orang tua tidak mengingatkan, salah orang tua tidak mengarahkan, tidak, salah orang tua tidak mendidik. Pendidikan hari ini bagi anak, ada pendidikan dalam bentuk yang didapatkan itu di rumah anak, ada dalam lembaga pendidikan sekolah, ada dalam masyarakat kita. Ketika sumber pendidikan ini itu harus saling menguatkan dalam pendidikan anak generasi bangsa ke depan. Coba jamaah lihat, ketika potensi ini hampir hilang hari ini. Urung ci uronyo cukuplah nade peduli kana uronyo. Urung ci gejak masjid, anak hana jak masjid, hana masalah. Yang penting long jak masjid. Hari ini orang tua sibuk di masjid dengan zikir, dengan baca Quran. Anak hari ini enggak salat, tak dipikirkan hari ini sama orang tua. Siapa yang disalahkan hari ini? Orang tuakah yang nakal ataukah anak yang nakal? Orang tuakah yang tidak peduli? Pada hakikatnya itulah orang tua yang menjadikan anak itu melahirkan anak-anak yang nakal. Maka generasi yang meninggalkan sholat hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sholat sudah ditegakkan, apa yang lahir?
maka generasi yang melahirkan sikap dengan nafsu kehidupan dunianya. Hari ini uronyo cikalan dugo yang mendua. Bakiban uronyo takalan anak-anak gedanya no. Hotel di bawah rumah. Hanale dihargai gedanya urunci jino. Tahu salah anak atau salah kita. Uronyo dugo yang mendua gedanya sebagai suami dengan rumah tidak mau pakai itu anak tu. Tak mau pakai itu anak gedanya dan yang direkam oleh anak kita. Dilihat oleh anak kita, maka anak kita pun dia akan mulai melawan bundanya, melawan ayahnya, karena dia melihat karakter ayah dan ibunya. Maka jangan begitu cepat kita menyalahkan anak hari ini. Lihatlah betapa banyak hari ini orang-orang tua yang jahat, orang-orang tua yang nakal, orang-orang tua yang tak peduli anak hari ini, sibuk dengan ibadah sendiri, sibuk dengan Quran sendiri, sibuk dengan sholat sendiri, sibuk dengan tahajud sendiri, sibuk, anak tak pedulikan hari ini. Ini generasi hari ini jamaah. Adha'us salat wattaba'us syahawat. Generasi yang hari ini siap meninggalkan sholat dan memperturutkan kehidupan hawa nafsu hari ini. Maka di tindakan duku yang kedua, anak katanya orangnya lebih aman, lebih nyaman dengan kawan, dengan teman, dengan sahabat di luar. Kenapa? Mereka bisa curhat dengan kawan, mereka bisa curhat dengan teman, mereka bisa berbagi persoalan dengan kawan di luar. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka tidak mendapatkan solusi permasalahan dalam hidup mereka. Kita sering anak-anak ini kita suruh, tapi sangat jarang orang tua untuk mengajak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, Nabi tak banyak menyuruh, tapi Nabi banyak mengajak. Ketika Nabi mengajak, berarti Nabi ada di dalam konteks dalam pengajakan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an. Nanti jamaah silakan dibuka surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh, kata Allah. Suruh anak-anakmu, suruh istrimu, suruh keluargamu untuk menegakkan salat. Tapi hari ini kalimat ini banyak yang terjadi. Kita suruh anak, tapi orang yang nyuruh tak ada salat. Kita sering berkata kepada anak, nak pergi ke masjid nak. Anak kita suruh ke masjid, anak nengok ayah yang nyuruh, ayah tak ke masjid. Anak pergi mandi nak, pergi ngaji kamu nak. Anak kita suruh ngaji, orang tua di depan TV masih nonton TV, anak suruh ngaji, anak suruh ke masjid. Tidak ada uswah dan tidak ada qudwah hari ini. Maka khatib ingin sampaikan jamaah kepada kita semuanya, perbaiki orang tua dulu, maka anak akan terbaiki. Ingatkan diri, kita akan mudah mengingatkan anak. Luruskan diri, kita akan bisa meluruskan anak. Berikan contoh yang baik, anak akan mampu mencontoh dari diri kita. Jamaah, bek ne fikir legedanya dia leh di hadapan Allah, tengok handa dia tengku mendua. Gedanya di hadapan Allah hanleh ditunggu. Wahai kaum ayah, gedanya hanleh di hadapan Allah. Kita tidak akan pernah bebas kita besok dalam surganya Allah. Anak akan datang menuntut di hadapan Allah besok. Kita enak dengan tahajud kita, kita enak dengan subuh kita, kita enak dengan umrah kita, kita enak dengan haji kita, kita terlena dengan bacaan Quran kita lama-lama berzikir di masjid. Anak ketika kita zikir di masjid, anak tidak ada dalam solat. Wastabir 'alaiha. Bersabar, kata Allah. Ketika kamu menyuruh, kamu sabar. Makna sabar, jangan pernah bosan menyuruh dan mengajak anak untuk sholat. Ini yang terjadi hari ini jamaah.
Lon yang lon pegah dengan lon kalam kerosin. Drono dugu-dugu yang dua saudara dong asal surga kalam mati-mati keluarga orangnya. Gedanya tunggu yang dua hanleuh deh. Hanleuh tunggu yang dua ada hadapan Allah. Kita tidak bebas dengan ibadah kita sendiri kalau anak-anak nakal hari ini. Anak-anak tawuran hari ini. Anak-anak sudah pandai merampok, sudah pandai merampas, sudah pandai membunuh hari ini anak-anak Islam hari ini. Siapa yang kita salahkan? Mereka? Lah. Jangan pernah salahkan mereka. Kita lihat, kita jarang memperhatikan mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan, hanya harmonis dalam rumah tangga. Anak kita besarkan, anak kita lahirkan, anak kita sekolahkan, peluh keringat kita cari uang jemaah. Tapi pula anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sekolahkan anak. Tapi tatkala anak sudah besar cina kalian. Coba lihat anak-anak yang sudah besar hari ini. Ketika besok kita mati, tidak mampu dia menjadi imam solat jenazah terhadap diri kita. Hanya idam imam nunggu yang mendua. Kenapa anak kamu nggak bisa solat? Kenapa kamu nggak bisa jadi imam? Saya tidak bisa bacaan. Takbir pun puyung kun. Takbir kedua saya baca apa? Takbir ketiga saya baca apa? Takbir keempat saya baca apa? Tunggu imam, ndang doan mondang ku imam. Habis uang, habis tenaga, peras keringat. Abe peng nunggu dua. Abe lampu, abe non, abe blang, abe lemah putih pula anu. Ahmad teh katanya tengok. Haiden dan hande dang ke imam guna tengok. Nyan ke imam gelom dayu tu mana? Gelom dayu pegafan. Begitu diantarkan jenazah kita ke kuburan, anak kita berdiri di atas kubur, foto-foto. Ini hari ini kenyataan jemaah generasi Islam hari ini. Yang dua bagdanya mudung yang dua. Kalian keluarga masing-masing. Kalian keluarga masing-masing. Allah kagebi informasi dalam Al-Quran. Gedanya baik lagi keluarga Nabi Nuh. Baik lagi keluarga Nabi Nuh. Suami taat. Anak-anak tidak taat, istri mereka tidak taat. Tidak taat. Jangan keluarga lagi seperti keluarga Nabi Nuh. Suami taat, istri tak taat, anak juga tak taat. Kita jangan seperti keluarga Abu Lahab. Jangan seperti keluarga Abu Jahal. Suami ingkar kepada Allah, istri ingkar kepada Allah, keluarga dan anak juga ingkar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti keluarga Abu Lahab. Genyan hanak depak masjid, genyan hanak taat, urinang hanak taat, anak-anak hanak taat. Baik modal lagi yang keluarga katanya. Masing-masing koreksi, lihat masing-masing. Lunduang hanya gambarkan pegah mendang nyopukan. Masing-masing ingat kalian keluarga ada masing-masing. Maka agama menganjurkan, lihatlah contohlah keluarga Rasul. Rasul orang yang taat, istrinya orang-orang yang taat, anak-anak, cucu dan seluruh keturunan dan zuriat-zuriat beliau adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti contoh keluarga Rasul itu. Untuk membentuk generasi itu jamaah, salah satu caranya ya jo anebit nyobak bet, ya jo bak program tahfidz Quran, ya jo kena jo bahkan teredoh dua ribu debet peng untuk SPP tak jo bak nombak bet nyan adalah sedekah rono. Allah dicatat nyan sedekah tungku yang kedua. Maka je baik mengeluh dan tak jo nombak pesantren nak SPP teredoh dua ribu nyan sedekah yang tak jo nyan betulis infak sedekah dari Allah Taala. Karena tak jo anak nyobak pendidikan agama. Dan baik bangga drone kedua dan baik bangga kita yang mendum. Kadang-kadang katanya bantamat anak katanya jak segula berbahaya, mengak bagah merempak kerja, mengak bagah merempak peng, merempak pakai jabatan dan kedudukan. Itu yang ada di pikiran kita hari. Artinya Bapak,
Jamaah, semua orientasi pendidikan hari ini adalah dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Hari ini pendidikan semuanya mengarah pada dunia hari ini. Kalau ada anak yang kita antarkan ke pendidikan agama dilecehkan, Pak najak jonamin, Pak pesantren, ada pesantren. Udah payah kerja dengan anak berlaku jah pesantren, dia lecehkan. Udah turun semangat kita, ya Jo, cabut, pindah balain. Hari ini jamaah terbentuk generasi-generasi yang seperti itu. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pangkal ayat yang kita sampaikan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah mengabdi kepadaku. Jamaah, jadikan semua potensi dalam hidup kita Allah berikan kepada diri kita, Allah berikan kepada kita amanah, ada istri, ada anak, ada cucu, semuanya jadikan ini sebagai sarana untuk semakin dekat dan taat kita kepada Allah. Semua yang Allah berikan harus seiring dengan keinginan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat pada ayat 56 tadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.